Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah dan tetap menjaga kesehatan supaya kita terhindar dari segala virus yang ada gitu ya. Alhamdulillah ini adalah pertemuan kedua kita yaitu dalam pelajaran IPA. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan oleh Allah dilahirkan di muka buminya Allah ini, sehingganya kita masih diberikan suatu kenikmatan ya untuk menikmati segala ciptaannya Allah. Dan pernah gak sih kita tuh bertanya gitu, kenapa sih saya dipilih Allah untuk lahir di muka buminya ini gitu kan. Nah pasti kalian juga sudah pada paham ya gitu dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, artinya kita dipilih Allah, diciptakan di muka buminya Allah ini dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu ibadahnya yaitu seperti ini, belajar atau menuntut ilmu. Oke, ini ada hubungannya dengan bab pertama kita nih ya. Ada yang tahu apa bab pertama kita? Iya, tentang sistem reproduksi manusia. Oke, pada sistem reproduksi manusia yang kemarin kita udah bahas ya, bahwa ada 4 subbab yang harus kalian pelajari. Subbab yang pertama yaitu tentang pembelahan sel. Oke, yang kedua yaitu tentang ya, sistem reproduksi manusia. Jadi nanti kita akan membahas tentang organ-organ pada reproduksi pria maupun organ-organ pada reproduksi wanita. Selain itu, kita juga akan membahas tentang fertilisasi atau yang namanya pembuahan. Kemudian kita akan belajar juga tentang siklus menstruasi. Oke, next subbab yang berikutnya yaitu adalah kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Dan yang terakhir itu adalah tentang pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Oke, sebelum melanjut atau memperdalam lagi tentang sistem reproduksi manusia, Ustazah harap kalian itu bisa berpikir positif ya tentang sistem reproduksi manusia gitu ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh, kok belajarnya kayak gini sih gitu. Enggak, itu adalah pengetahuan untuk kalian gitu. Oke, langsung aja ya. Pada subbab yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pembelahan sel. Ada yang tahu apa sih definisi dari pembelahan sel? Ya, definisinya adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Jadi, misalnya nih, di sini ada sel induk. Nah, kemudian dia akan membelah menjadi 2 sel anakan. Ini sel anakannya. Nah, sel anakan ini itu akan membelah lagi menjadi 2 dan dia akan menghasilkan 2 sel anakan lagi. Dan ini juga akan menghasilkan 2 sel anakan lagi. Sehingganya dia akan menghasilkan 4 sel anakan. Begitu terus. Nah ya, semakin kita itu bertambah usia gitu, maka pembelahan sel itu akan terus menerus gitu ya. Bahkan kita tahu ya bahwa makhluk hidup itu awalnya itu cuman pada terdiri dari 1 sel gitu ya. Kemudian membelah terus sehingganya pada manusia dewasa itu kurang lebih sekitar 200 triliun jumlah selnya. Masya Allah ya. Oke, next ada sebuah pertanyaan, yaitu mengapa sih sel itu mengalami pembelahan? Ada yang tahu? Oke, kita langsung aja. Nah di sini pembelahan sel itu punya tujuan. Kenapa sih sel itu membelah gitu ya? Tujuan yang pertama yaitu adalah pertumbuhan. Ya. Nah, proses penambahan ukuran yang tidak bisa kembali lagi. Nah, kalau kita sudah belajar tentang ciri makhluk hidup, salah satunya adalah bertumbuh ya, tumbuh dan berkembang, di mana itu tadi pertumbuhan itu adalah proses penambahan ukuran yang tidak bisa kembali lagi. Contohnya apa nih? Contohnya tambah tinggi, kemudian
tambah kecerdasan juga. Kalau misalnya anak sudah tambah tinggi, apa ya, bisa dia tambah pendek kan enggak. Kemudian dia tambah kecerdasan juga nih. Apa sih maksudnya, apa sih gitu ya, tambah kecerdasan? Nah, waktu bayi biasanya kan kita cuma bisa nangis tuh. Nah, sekarang udah bisa ngomong, jalan, lari gitu kan. Karena apa? Karena ada yang namanya sel otak yang tumbuh gitu. Kemudian pada pertumbuhan ini gitu sangat penting peranannya dalam pembelahan sel gitu. Jika tidak ada pembelahan sel, sel itu nggak mungkin mengalami pertumbuhan. Misalnya ini nih, dari bayi, kemudian bayi yang hanya bisa merangkak gitu ya, karena dia terus berkembang atau membelah selnya sehingga dia ada pertumbuhan kecerdasan, yaitu dia bisa berjalan. Kemudian semakin besar dia masih bisa lari, main bola dan sebagainya. Semakin besar, semakin remaja dia bisa paham gitu, oh ini dia yang benar, oh ini yang tidak benar. Begitupun dengan kalian sudah memasuki masa remaja ya, pasti sudah paham dan sudah tahu mana sih yang benar, mana sih yang nggak benar gitu ya. Karena apa? Karena ada yang namanya pembelahan sel. Oke, paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Tujuan yang kedua yaitu untuk perbaikan. Nah, nih, tubuh kita itu bisa mengalami kerusakan. Bisa terjadi pada tingkat sel atau jaringan atau juga tingkat organ. Nah, contohnya di sini Ustazah beri contoh ya, tangan yang terluka sehingga dia berdarah gitu. Nah, luka adalah salah satu contoh kerusakan. Nah, luka itu makin lama bisa sembuh sendiri karena sel-sel yang ada di dekat luka itu mengalami pembelahan sel, sehingga luka bisa ditutupi oleh sel-sel yang baru. Pasti kalian tuh sudah pernah ya, atau pernah nih terkena pisau atau jatuh dari motor gitu ya. Walaupun nggak terobati gitu, nggak diobati gitu, dia bisa sembuh gitu. Kenapa? Karena itu tadi ada yang namanya pembelahan sel, sehingga tujuannya dari pembelahan sel tersebut adalah untuk memperbaiki sel-sel yang rusak gitu. Yang terakhir yaitu adalah untuk reproduksi. Apa sih itu reproduksi gitu ya? Reproduksi itu adalah perkembangbiakan. Jadi ibu, ayah, kemudian jadi kalian akan menikah menjadi anak kalian menikah akan menjadi anak-anak lagi. Nah, itu adalah reproduksi ya. Nah, pada pembelahan sel yang bertujuan reproduksi ini yaitu terjadi pada sel-sel kelamin, di mana kalau pria itu dia memiliki sel sperma dan perempuan itu memiliki sel telur yang apabila terjadi fertilisasi atau pembuahan akan menghasilkan janin. Nah, ini ada 3 poin dari tujuan sel itu membelah. Apa aja? Ya, yang pertama adalah pertumbuhan, kemudian yang kedua adalah perbaikan, yang ketiga adalah reproduksi. Nah, untuk jenis-jenis pembelahan sel akan di-share ya, ada video lagi gitu. Setelah ini ada video lagi tentang jenis-jenis pembelahan sel.